Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali di pertemuan ketiga ya. Dan di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang materi yaitu sensor dan aktuator ya. Jadi apa yang dimaksud dengan sensor? Ya, sensor itu adalah suatu alat yang dapat mendeteksi perubahan pada lingkungan fisik atau kimia dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diukur. Ya, seperti itu. Nah, jenis-jenis sensor di sini eh, tadi ya sensor ini adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur perubahan pada suatu lingkungan fisik atau kimia. Ya, berbagai jenis sensor itu meliputi ada sensor gerakan, ya, ada sensor suhu, tekanan, dan gerakan. Kemudian ada sensor cahaya, suhu, tekanan, dan gerakan. Kemudian ada sensor tekanan dan gerakan. Ya, alatnya apa aja sih gitu. Nah, di sini eh, ada sensor ultrasonik ya. Nah, sensor ini adalah alat yang dapat mendeteksi respon suatu sinyal atau input dari lingkungan sekitar dan mengubahnya dalam sinyal listrik. Nah, ini di apa? ISP ini, ISP atau Arduino ya. Kemudian di sini ada star pulsanya, kemudian ada echo time pulsanya, kemudian di sini ada ini ada sensor apa? Ultrasonik yang dimana dia mengeluarkan sinyal suara untuk dikembalikan lagi pantulannya ya. Jadi untuk mengukur seberapa jauh atau radius yang diterima itu ya. Nah, contoh sensor pada kehidupan sehari-hari ini adalah perangkat elektronik yang dapat mendeteksi dan merespon sinyal fisik atau kimia. Contohnya adalah sensor cahaya, suhu, dan gerakan yang digunakan pada kehidupan sehari-hari seperti di mobil, ponsel, dan rumah pintar. Ya, seperti itu. Nah, kelebihan dan kekurangan dari sensor itu eh, pendeteksian akurat ya. Jadi sensor ini mampu mendeteksi perubahan lingkungan dengan akurasi tinggi seperti suhu, kelembaban, tekanan, dan banyak lagi. Kemudian kekurangannya adalah biaya beberapa sensor terutama yang memiliki kemampuan canggih itu mahal dalam biaya per unitnya terutama jika diterapkan dalam jumlah besar. Ya, kemudian monitorisasi real time. Ya, jadi sensor dapat memberikan data dalam waktu nyata, kemungkinan pemantauan dan respon cepat terhadap perubahan yang terjadi. Nah, kemudian ke sini kekurangannya adalah ketidakpastian. Jadi sensor ini mungkin mengalami ketidakpastian dan ketidakakuratan dalam pengukuran yang dapat mempengaruhi validitas data yang diperoleh. Nah, kemudian di sini ada efisiensi energi, ya, kelebihannya yang berikutnya. Nah, di sini sebagian besar sensor dirancang untuk menggunakan daya rendah, kemungkinan mereka beroperasi dengan baterai yang tahan lama. Kemudian kekurangannya, beberapa sensor memerlukan perawatan rutin dan kalibrasi untuk menjaga kinerja yang akurat. Kelebihan yang berikutnya adalah otomatisasi. Ya, jadi sensor ini memungkinkan otomatisasi proses berdasarkan data yang diterima, mengurangi intervensi manusia dalam banyak kasus, ya. Kemudian di sini adalah kekurangannya keterbatasan kondisi, jadi tidak semua sensor cocok semua kondisi lingkungan. Beberapa mungkin sensitif terhadap suhu ekstrim, kelembaban tinggi, atau lingkungan yang keras. Nah, aktuator itu apa? Aktuator itu adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menggerakkan atau mengendalikan suatu sistem mekanik. Ya, jadi aktuator bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk melakukan gerakan pada sistem yang dikendalikannya. Nah, jenis-jenis aktuator yaitu motor dan servo. Ya, di sini menghasilkan gerakan fisik seperti rotasi, perpindahan,
Motor servo ini memiliki kemampuan presisi lebih tinggi dalam mengontrol posisi. Aktuator elektromagnet ini mengubah energi listrik menjadi gerakan linear digunakan dalam pengendalian katup, pintu otomatis, dan lainnya. Jadi menggunakan material piezoelektrik yang merespon dengan gerakan saat dikenai tegangan, digunakan dalam mikroprosesor dan mikro pemindahan. Nah, seperti itu ya. Jadi aktuator pneumatik, ya kalau tadi penggeraknya namanya piezoelektrik ya, ini aktuatornya pneumatik. Menggunakan tekanan udara atau gas untuk menghasilkan gerakan atau aksi mekanis. Umumnya digunakan dalam pengendalian robotik industri. Nah, cara kerja aktuator, perangkat listrik yang menghasilkan gerakan linear atau putaran pada sistem mekanik mereka dapat dikontrol menggunakan sinyal listrik. Nah, di sini misalnya penggeraknya di pintu otomatis ya, seperti itu. Kemudian di robot, kemudian di kendaraan otomatis. Nah, seperti itu. Oke, sekian dari terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan nanti dikerjakan tugas yang kemarin dan tugas hari ini nanti akan saya berikan di uh, link link ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.